Rasulullah wala haula wala quwwata illa billah. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan selalu dan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang kita terima, apakah nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak, apakah nikmat yang terkait dunia ataukah nikmat yang terkait dengan keimanan, maka semua harus kita syukuri, dan syukur kita tidak boleh berhenti sampai sebelum Allah mencabut nyawa kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertemuan kajian kali ini saya ingin nyisipi dengan materi yang lain, yaitu tentang terkait dengan pemimpin negeri. Artinya dalam Islam itu nggak cuma bahas tentang sholat, puasa, zakat, haji, umroh, tapi juga membahas tentang kepemimpinan. Dan ini momennya adalah coblosan ya, sehingga apa yang harus dilakukan oleh seorang warga negara atas negerinya, maka dalam Islam itu sudah diajarkan. Nah, namun tidak banyak yang menyampaikan, sehingga akhirnya salah dan kemudian banyak yang kemudian keliru menyikapi pemimpin yang ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis terkait dengan Dajjal ini, Nabi SAW mengatakan inna Dajjal yakhruju wa inna ma'ahu ma'an wa nar. Dajjal itu nanti keluar, dan bersama keluarnya Dajjal itu dia akan membawa air dan api. Jadi dia akan ngewer-ewer geni, kali ngewer-ewer banyu. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'amal ladzi yarahun nas ma'an fanarun tuhrik. Maka apa yang kemudian terlihat oleh manusia sebagai air, sebenarnya itu api yang membakar. Wa amal ladzi yarahun nas naron, dan apa yang terlihat sebagai api oleh mata manusia, fama'un baridun adbun, maka itu adalah air yang dingin lagi segar. Niku nek jenengan kula tekoki kira-kira dalam konteks pemilu, pemilihan pemimpin, nah itu kira-kira sing ketoke banyu ning asline geni, sing ketoke geni ning asline banyu niku napa? Napa? Tiba-tiba lali padahal nompo. Napa Pak? Napa? Nah, niku amplop. Betul. Ketoke duit iso ditukokke es teh gitu. Nek ngomongnya guse dodol es teh ra payu, goblok berarti bakule. Ampun ditiru nggih mesake. Dan ya sembako nggih amplop. Ketoke duit, ketoke beras, ketoke minyak. Tapi karena itu barang suap, Nabi mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar. Sing nyogok karo sing nampa sogokan padha wae nyemplung neraka. Maka Dajjal yang sebenarnya akan datang dan benar-benar bawa air tapi geni ning jane banyu. Tapi kita bisa mengambil ibroh. Nah itu pun juga akan terjadi sebelum Dajjal yang sebenarnya datang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilu dengan mau nyoblos silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Cuman maksud saya jangan sampai gitu dengan nyoblos goro-goro nomor serangan pajak, nomor sembako, nomor amplop, ampun ya. Artinya pemimpin yang baik itu nggak akan pernah lahir ketika modelnya seperti itu. Oleh karena itu ketika panjenengan menjaga diri untuk tidak mau menerima itu, insya Allah kepareng maringi pemimpin ingkang sae. Apa nek dalile Mas enten? Allah mengatakan bahwa kadzalikan wali ba'd dzalimina ba'dhum bi ba'din. Wong ala kuwi pemimpinnya wong ala. Wong dolim pemimpinnya dolim. Dan termasuk kedoliman adalah suap menyuap. Ketika panjenengan kersa nomo niku, makane jenengan nek ningali TV kok akeh pemimpin do dicekel KPK lho, wargane gelem sapa ya. Maka dari situ kita ngambil pelajaran, sehingga kalau dikontekan ke bab ya disolihin yang kita bahas dalam bab taubat, ketika panjenengan mau wingi sampun nampi gendang ditokke sebagai bentuk pertobatan. Ditokke ning sinten ya, kepada tetangga yang tidak mampu.
Dengan mirsani enten tangga sing mungkin napa arep bayar listrik ra dhewe dikek dheke atau mungkin arep liwet kali beras paringke piyambake ngoten. Itu bentuk pertobatan. Jadi jangan dikutukkan untuk dientekkan gitu kan. Nggih, niku sebelum coblosan. Nek kan gane wis coblos tur ya wis nampa gendang ditokti. Mugi-mugi Gusti Allah paring pangapura. Nah, kemudian terkait kepemimpinan, ternyata dalam Islam saya nyoba kumpulkan kitab-kitab akidah. Saya mengumpulkan ada sekitar 19 kitab akidah. Ternyata masalah kepemimpinan itu dimasukkan dalam kitab akidah. Ini menunjukkan bahwasanya urusan kepemimpinan ini bukan perkara yang dianggap sepele oleh ulama. Bahkan dimasukkan di dalam kitab akidah. Jadi bukan dimasukkan dalam kitab fikih tok. Bahkan di kitab akidah. Ini menunjukkan penting. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan Nabi pernah bersabda 73 golongan akan muncul dari umat Islam. Satu golongan yang benar, 72-nya itu melakukan penyimpangan. Maka termasuk salah satu penyimpangan 72 golongan ini adalah hampir semuanya mengalami penyimpangan soal kepemimpinan. Nah, oleh karena itu maka para ulama memasukkan poin kepemimpinan ini di dalam kitab-kitab akidah agar kemudian umat itu nggak keliru, nggak nyepeleke ya. Makanya ini saya sampaikan agar kemudian panjenengan bisa paham dan nggak gagal paham bagaimana Islam niku mengajarkan sikap kepada seorang penguasa. Niki karena panjenengan kita saya rakyat. Nek niki sing duduk jumeneng ten mriki anggota dewan kabeh nggih mungkin temane mboten niki. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik, ngoten mungkin temane. Ngoten nggih, tapi gandeng niki rakyat danten gitu kan. Maka temanya adalah bagaimana kita menjadi rakyat yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahnya saya secara pribadi ngajarkan kitab akidah 19 ini, tapi saya sudah ajarkan 5 atau 6-nya itu di beberapa masjid. Kitab Sufyan Ats-Tsauri, ikutan masjid nama Istiqlal Sumber, kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu di masjid At-Taubah Tipes, kemudian Imam Al-Muzani ini kita Kadipiro, kemudian Imam Humaid ini kita Triagan Mojolaban, kemudian Imam Al-Kirmani ini kita Gentang. Nah, maka saya nyomot 5 aja, ini bahas kabeh mungkin rampung nanti solewat. Nah, dari 5 kitab itu, niki kitab ulama ya, ulama-ulama yang terkenal kesolehannya, kealimannya, dan diakui keulamaannya. Jadi bukan sembarangan ulama gitu kan. Dan saya mengambil mencuplik dari 5 kitab ini menunjukkan bahwasanya saya berusaha untuk hati-hati menyampaikan. Karena nanti ada orang yang menyampaikan soal kepemimpinan tapi nggone kitabku sih tok. Dan kemudian si tok ini seolah-olah itu paling benar gitu kan. Maka bukan seperti itu metode saya. Artinya saya mengambil banyak kitab, saya ambil yang menjelaskan yang sama yaitu tentang kepemimpinan. Yang pertama yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia mengatakan pada poin yang ke-9 dalam kitab itu, wasabru tahta liwa'is sultan jairun au adlun. Maka seorang muslim wajib untuk bersabar di atas pemimpinnya, bersama dengan pemimpinnya, apakah dia orang baik ataupun orang yang menurut panjenengan kurang baik. Apakah dia orang soleh menurut panjenengan atau bukan orang soleh, maka kita wajib sabar di atas pemimpin itu. Jadi nggak boleh kemudian kita sebagai warga negara niku gawe gegeran, gawe kerusuhan, gawe keramaian yang kemudian menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan negeri, nggak boleh. Kita harus kemudian sabar. Sehingga Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang kondisi pemimpin yang begini dan begitu, sing ketoke ora adil, sing ketoke ngene ngono, mungkin korupsi segala macam, zaman beliau sabar. Bersabar nopo? Istighfar itu. Barangkali kowe digawe pemimpin ngono kuwi mergo masyarakatnya ya ngono kuwi modelan iki. Makanya tadi di depan saya sampaikan, kenapa kok kita masih dapat pemimpin yang selalu berurusan dengan KPK? Lah wargane mesti nek arep coblosan mesti slogane wani piro gitu. Pripun, Pak? Nggih. Makanya saya juga di mana-mana sampaikan ketika panjenengan bener-bener pengen punya pemimpin yang adil, yang enggak korupsi, niki kula kei syarat. Nek nganti jenengan wani wong sak Indonesia nglakoni, insyaallah niku genah. Angger rakyat Indonesia sepakat nek gawe SIM ora nembak, insyaallah pemimpin jenengan sip. Kira-kira saged napa mboten?
Boten rata-rata mesti golek gampangnya. Pamiti anake yo dit 500 yo dikeki, padahal gawe SIM ra nembak paling 150 nang pinten. Dan 85 lho malahan. Coba. Ayo, kalau emang kita pengen pemimpin yang baik, kita kembali ke situ dulu gitu kan. Karena pemimpin itu lahir dari rakyatnya, tapi nek anak lahir dari orang tuanya. Makanya anak niku citra orang tua, nek pemimpin citra rakyat nih. Sehingga nek pemimpin jenengan niku Allah, ngapunten. Jenengan kita semua introspeksi. Loh aku ora lho Mas, aku ki saleh nggih jenengan piyambakan. Tapi sebagai sebuah masyarakat komunitas, ayo kita lihat masyarakat kita seperti apa. Agar masyarakat kita secara majemuknya kemudian pokoknya titik-titik wani piro, titik-titik wani piro. Maka ya itulah yang terjadi pada orang di atas gitu loh Pak. Makanya pantas kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan sabaro. Mbok pemimpinmu apik apa elek sabaro, karena apik karena pemimpin bagus dan tidaknya pemimpin kembali ke masyarakatnya. Maka begitu yang naik yang jelek ya sabar, yang naik yang baik ya sabar gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kitab akidah yang pertama. Kitab akidah yang kedua dituliskan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal niki ulama madhab yang keempat. Jadi Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali yang terakhir. Tapi karena beliau niki delalah, dikai pacoban kalih Gusti Allah. Pada waktu itu khalifahnya itu meminta dia untuk berakidah Mu'tazilah dengan mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan Al-Qur'an itu kalamullah bukan makhluk. Imam Ahmad bin Hambal enggak mau. Dan ketidakmauan beliau ini harus dibayar mahal dengan beliau dipenjara 3 kali ganti penguasa. Beliau dipenjara cara nek ten Indonesia gantine ber 5 tahun berarti 15 tahun dipenjara. Ning mboten mung dipenjara tok, nggih digebuki, nggih dijotosi segala macam. Diterima. Padahal ini seorang ulama besar dengan hafalan nama hadis yang sangat banyak gitu. Dan sampai saya nggak sabar nih muridnya sampai melipir minta fatwa supaya kemudian beliau rahimahullah mengeluarkan fatwa jihad untuk melawan penguasa. Alasannya penguasanya sudah jelas-jelas kafir karena berkeyakinan Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Ahmad bin Hambal melihat nggak seperti itu. Imam Ahmad bin Hambal melihat pemimpin ini orang yang lugu, orang yang nggak pinter soal akidah tapi punya pembisik yang jahat, yang berakidah sesat, yaitu orang Mu'tazilah, terus melu-melu. Nah dengan sebab itu Imam Ahmad bin Hambal gak mau berfatwa tentang wajibnya mengangkat senjata kepada penguasa waktu itu. Karena tentu beliau juga melihat akan ada kerusuhan yang besar, akan ada keramaian yang besar, bahkan mungkin pertumpahan darah yang merugikan kaum muslimin. Dan beliau justru mengatakan satu kalimat yang ditulis dalam sejarah, yaitu apa? Bahwasanya beliau mengatakan kepada murid-muridnya, lau annali da'watun mustajabatun la da'autuhu li sultan. Sekiranya aku punya satu doa, yang doa itu kalau tak ucapkan itu pasti mustajab, maka itu akan kusampaikan kepada Allah untuk mendoakan kebaikan penguasa. Ini menunjukkan bahwasanya seorang ulama besar dengan siksaan sedemikian rupa beliau bertahan di atas keyakinan wajibnya pentingnya bersabar di atas penguasa, bahkan penguasanya jelas terindikasi sesat, orang korupsi, lebih sesat, yaitu sesat urusan akidah. Beliau sabar. Dan atas berkat doa kaum muslimin tentunya Allah kemudian memberikan pada generasi yang keempatnya penguasa yang selamat dari akidah Mu'tazilah. Ini menunjukkan pentingnya hal itu. Dan kemudian beliau menulis kitab Ushulus Sunnah yang merupakan intisari dari keyakinan Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan wasam'u wa ta'atu lil a'imah. Maka seorang muslim wajib mendengar dan taat pada pemimpinnya. Jadi kalau yang Imam Sufyan Ats-Tsauri menggunakan istilah wasabru tahta liwa'i sultan, nganggo istilah sultan. Maka Imam Ahmad bin Hambal menggunakan istilah yang pertama al-a'imah. Wajib seorang muslim untuk mendengar dan taat pada al-a'imah, pemimpin, imam. Kemudian wa amirul mukminin. Beliau menggunakan istilah yang kedua yaitu amirul mukminin. Kemudian beliau menambahkan dengan kalimat yang mirip dengan yang diucapkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, yaitu wal al-barri wal fajir. Apakah dia orang baik ataukah dia orang yang buruk? Kemudian yang ketiga beliau menggunakan kalimat waman waliyal khilafah, dan siapa yang diberikan perwalian atas khilafah berarti khalifah. Jadi istilahnya apapun kita diminta untuk taat. Kemudian siapakah orang empat ini? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan fastama'a alaihi wa radu bihi.
yaitu orang yang kemudian naik, di mana masyarakat itu berkumpul bersama orang itu dan kemudian meridhoi dia sebagai pemimpin. Makanya ada seorang ulama yang kemudian merumuskan, ketika kamu pengen tahu siapa Amirul Mukminin, Khalifah atau kemudian Ulil Amri dari suatu negeri, ketika kamu masuk ke negeri itu, tanyakan pada warga negaranya, pemimpinmu siapa? Ketika warga di situ menjawab dengan kalimat yang sama, maka dialah Ulil Amrinya. Contoh, ini jenengan lah orang Indonesia. Ini nek kula TKI, pemimpin tertinggi Indonesia namanya apa, Pak? Presiden. Presiden jenengan siapa, Pak? Prabowo. Enten sing ngajeng jawab gulam ngoten. Ngoten enten gitu. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang pemimpin ini sudah disepakati oleh masyarakat negerinya, maka dia ulil amrinya. Ngoten. Lah Prabowo ora saleh lho, tadi balik meleh. Nek jenengan pengen kiai saleh, solehkan kita semua. Lagi wong Solo khususnya jamaah jageran wis soleh-soleh, jamaah jageran sendilian gimana? Sing kemudian pundi meleh, sing doli, sing kemudian silir, ya harus soleh kabeh. Makanya orang yang kemudian paham benar firman Allah itu enggak cuman kemudian memahami soleh mau sak spot-spot ngoten mboten, tapi mayoritasnya. Di antara mayoritas itu mesti ana wong elek iya, tapi nek mayoritas elek ya mesti sing munggah wong elek. Niku lho, jenengan harus memahami mayoritasnya niki. Ngoten nggih. Nah, parah lagi beliau mengatakan, "Wa man ghalabahum bis-sayf." Kok ada penguasa yang udah naik. Kemudian ada orang yang bikin gegeran di bawah. Bahkan gegerannya pakai sayf, pakai pedang. Kemudian hatta soro khalifatan, sampai dia bisa menurunkan yang di atas dan dia naik. Maka dia menjadi khalifah, dia menjadi penggantinya. Dan pengganti yang menyebabkan orang turun dan naik ini, wasumya amirul mukminin, dia disebut sebagai pemimpin kaum muslimin. Sehingga yang harus dengan pahami, di sini beliau bukan melegalkan gegeran boten. Beliau melarang gegeran karena di awal tadi beliau mengatakan wajib mendengar dan taat. Tapi kok nek nganti enek wong nekat gegeran gitu kan. Dan dengan kenekatannya dia bisa naik, maka yang naik ini menjadi pemimpin kaum muslimin. Contohnya nopo? Pak Soekarno. Kemudian singkat cerita Pak Harto sedemikian rupa berpolitik dengan segala macam manuvernya, dengan segala macam cerita sejarah pada waktu itu yang sudah nggak bisa kita apa-apakan, gitu kan. Akhirnya Pak Karno turun, Pak Harto naik. Kita sepakat itu presiden kita, kan ngoten toh. Presiden kedua RI sinten Soeharto kan ngoten. Begitu Pak Harto naik, singkat cerita setelah berkuasa sekian tahun, gegeran niko, gegeran tenan niku. Opong-opongan. Bukan berarti opong-opongan entuk boten niku disalah gitu. Wong rusak kok gitu. Tapi kok kemudian karena perbuatan itu kemudian ada yang naiklah Pak Habibie, ya sudah, Pak Habibie kita sepakati presiden yang ketiga. Begitu kemudian ada lagi yang bermanuver, naiklah Pak Gus Dur, ya udah kita sepakati itu presidennya. Pak Gus Dur dadi, enak mana sih bermanuver, Bu Mega dadi, ya udah itu presiden kita. Maka orang Islam yang paham benar apa yang dimaksud Imam Syafi'i ini bukan berarti nyuruh gegeran boten, tapi siapapun yang akhirnya naik dan kemudian disepakati oleh mayoritas warga negeri ini yang ditunjukkan dengan disumpahi dari presiden dan seterusnya, maka itu adalah pemimpin kita dan kita wajib taat. Sekali lagi gegeran itu nggak boleh. Tapi kok nanti enek wong bermanuver ngoten niku, maka kemudian dadi, maka ya mau nggak mau itulah pemimpin kita. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan usikum bisab'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat. Wa in ta'amara alaikum abdun habasyun. Walaupun yang memimpin kamu itu seorang budak Habasah, budak hitam gitu. Budak hitam ini kalau dalam fikih sebenarnya dia nggak boleh jadi pemimpin. Karena syarat pemimpin harus orang merdeka. Tapi kok dia bermanuver? Mungkin dia menghasut, mungkin dia mengumpulkan orang, pasukan, akhirnya dia kudeta, dia jadi. Wongnya putih-putih, bule-bule, pemimpinnya negro hitam gitu kan, misal gitu kan. Maka Nabi mengatakan dengar dan taat. Karena Nabi mementingkan stabilitas politik, stabilitas sosial masyarakat, tidak kemudian mementingkan siapa yang jadi gitu. Makanya orang-orang yang gagal paham tentang ini kayak wong bingung. Begitu Pak Jokowi karo Pak Prabowo napa kontestasi politik, wes pokoknya kudu Prabowo. Sing milih Jokowi akidahe dipertanyakan. Begitu Pak Prabowo nyalon, musuhnya Pak Anies ganti mereka.
sing milih Prabowo akidah dipertanyakan lho. Lah ini itu berarti dipertanyakan. Gitu. Padahal yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihissalam ketika meminta supaya dimenangkan dari Firaun, Allah mengatakan qad ujibat da'watuka ya Musa, dongamu kabul wahai Musa. Nek kabule dongane niku mboten kemudian sakniki donga sesuk kabul mboten. Kabule 40 tahun engkas. Makanya ketika Pak Prabowo saiki naik dari presiden kita, nek saya husnudon itu dia berkat donga-donga jenengan 20 tahun yang lalu. Dong mboten. Jenengan kan waktu beliau berkontestasi sama Bu Mega sama sama Pak Jokowi, jenengan kan donga ke Prabowo presiden ngoten lho. Nah donga niku kabule sakniki gitu. Jadi kabule donga ora mesti pas waktu itu gitu. Bisa jadi sekian tahun kemudian. Oleh karena itu maka yang penting itu bukan siapa yang jadi presiden, tapi kita sebagai warga harus seperti apa. Makanya di sini dikatakan wasafu wa ta'ah, dengarkan dan taat al-bari wal fajir. Apakah dia orang baik, apakah dia orang buruk. Sehingga ketaatan dan pendengaran kita kepada beliau menjadikan stabilitas negeri ini menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku Imam Ahmad, Imam Sufyan Ats-Tsauri sampun, Imam Ahmad sampun. Sakniki Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani niku muridnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, beliau mengatakan dalam kitabnya wala yutraku hudura sholatil jum'ati wa sholatuha ma'a barriha di rumah wa fajriha. Tidak boleh kaum muslimin meninggalkan berjamaah Jumatan dan jamaah sholat wajibnya ketika ada pemimpinnya, apakah dia orang baik atau apakah orang jelek. Jadi zaman dulu niku ketika ada ibu kota niku biasanya enten Masjid Agung kados Solo niku. Nah, maka dekat niku enten kantor khalifahnya, maka khalifahnya itu sholat Jumat dan sholat jamaah di masjidnya. Nah, orang-orang yang nggak paham tentang akidah ini, mereka ketika delok pemimpin kuwi elek dolim, gak gelem jamaah bareng. Maka yang terjadi beliau mengatakan Imam Al-Muzani ini, mbok niku pemimpin niku baik atau buruk nek dhek salat ten niku, maka orang yang akidahnya lurus harus mau bareng berjamaah dengan beliau, menyertai beliau, bukan malah enggak mau gitu. Makanya kalau dalam konteks Solo misal yang naik niku mboten pilihan jenengan, terus mungkin beliau misal tarawih ten mriki, wah kayak duduk pilihanku, aku pilih salat ning omah, berarti jenengan berakidah yang luput gitu, akidah yang keliru. Harusnya pilih pun dikancani, ditemani jamaah ben tambah semangat, didekati, didoake ya gitu, biar kemudian beliau menjadi pemimpin yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Kirmani niki malah bahasane niku luwih detail melih. Imam Al-Kirmani niki muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi enten Imam Ahmad bin Hambal punya tulis kitab akidah, muridnya nggih nulis. Lah kenapa muridnya ra kok akidah gurune niku diambil, tapi ada tambahannya. Kenapa? Karena pada zaman muridnya ini kesesatan orang itu makin banyak, sehingga kitab akidah itu makin kesini makin tebel. Karena membahas adanya orang-orang sing nyeleneh kemudian dijelaskan itu keliru sebelah ini. Nah itulah ulama gitu kan. Nah maka beliau mengatakan wal inqiyadu liman wallahu Allahu amroka. Maka seorang muslim wajib tunduk kepada orang yang menjadi pimpinannya, yang kemudian diberikan kuasa oleh Allah untuk mengurusi urusannya. Jadi ketika kemudian naik, apakah yang dari partai merah atau yang biru niku, maka siapapun yang naik, siapapun gitu, yang naik, yang jadi, yang nanti diumumkan resmi oleh KPU, itu pemimpin jenengan. Jenengan harus manut gitu. Gak boleh kemudian wah, iki sing munggah, sing biru, jagoku sing abang. Berarti 5 tahun ini aku orang di wali kota, boten boleh boten. Kita seorang muslim harus kemudian mengikuti apa yang kemudian disampaikan oleh para ulama, dan para ulama ketika menulis itu tentu berdasarkan dalil-dalil yang ada. Makanya ini materi ini sebenarnya materi panjang, tapi saya cuma menyampaikan intisarinya. Ini materi ini antara 175 halaman. Saya kumpulkan dalil-dalilnya. Ini di depan saya sebutkan perkataan-perkataan ulama, nanti di belakang dalil-dalil yang mendukung gitu. Makanya beliau mengatakan di sini yang pertama, seorang muslim wajib tunduk pada penguasa yang memang diberikan perwalian. Artinya kalau kemudian tadi Imam Ahmad bin Hambal mengatakan nek goro-goro gegeran kuwi enek wong munggah kuwi tetap pemimpin, maka napa melih yang sekarang kan mboten ngangge gegeran to. Artinya nek gegeran niku tadi beliau mengatakan bisai dengan pedang. Dan jenengan pas coblos lah orang nganggo pedang atau nganggo paku to. Nggih to. Nek nganggo pedang niku wong pedang-pedangan sing dicoblos niku musuhe, jenengan nganggo paku sing dicoblos tangane napa kertas? Kertas.
nek nganggo pedang niku sing netes getih jenengan pas ten kotak niku sing netes getih napa tinta? Tinta. Berarti apa yang terjadi kemarin bukan gegeran gitu. Enggak ada kerusuhan jenengan mangkat guyang-guyung mulai ya guyang-guyung. Apa meneh nek entuk amplop kae mau. Nah, niku sing amplop niku PR jenengan nek niku nggih. Nah, jadi ini clear bahwasanya Imam Ahmad itu mengatakan nek nganti gegeran wae lho, itu bisa jadi pemimpin. Apalagi enggak pakai gegeran. Sehingga orang yang paham benar akidah-akidah ini dia nggak akan kemudian gampang mengatakan saiki aku ora duwe pemimpin. Boten, justru sekarang kita harus kemudian merubah pendapat itu dan kita katakan ini pemimpin saya. Saya harus dukung, saya harus doakan. Boten. Nah, kemudian yang kedua beliau mengatakan wala tanza yadaka min ta'ah. Dan jangan kamu cabut tanganmu dari ketaatan kepada beliau. Dan tentu taat di sini taat yang tidak berbau kemaksiatan. Contohnya apa? Ketika kemudian wali kota bikin perwali dilarang merokok di tempat ini ya jenengan sing ngerokok ya manut. Wis dikandani ra entuk ngerokok ning napa puskesmas ngono terkait bojone ning puskesmas ya ngerokok gitu kan. Wonten. Ketika kemudian dikatakan lampu merah berhenti mboten bablas. Ketika dikatakan naik motor nganggo helm nggih tinggi helme mboten kemudian ditinggal ning omah. Lah aku nek tak tinggal ning omahku komitku letot-letot, udungku lungset, boten tetep tinggi. Itu menunjukkan bahwasanya kita tetap taat dan wajib taat kepada penguasa untuk hal-hal yang berbau tidak maksiat. Oh nek nikah kan nyatet teng ngene napa capil nyatet, kan izin ten RT RW izin. Jenengan nek kemudian napa istilahnya nikah nek misal gadah putra lahiran atau gadah putu kan ngurus akte nggih diurus gitu kan, itu hal-hal yang kita wajib taati. Dan banyak hal yang kemudian menjadi pertanyaan ketika ada orang yang kemudian pakaiannya nggih kados kula, penampilannya kados kula, nggo bojo ya kudungan, nggo anak kemudian numpak motor ning dalan. Ketika ditekoki Mas ora helman, kata dia aku helman mengko nek pemimpine wis saleh lho kapan kuwi. Padahal bisa jadi dia kan kecelakaan, dan ketika kecelakaan apa ya kemudian kalau kepalanya nyium aspalnya sing penyok kan boten. Mesti kan sirahe yang gagal otak toh. Dan saya benar-benar ketemu niku teng kantor niku kan mahasiswa dugi niku sirahe niki peyang kalau tekoki ngopo Mas kok nganti koyo ngono. Kula nate ngebut kemudian telat nglanggar sirah kula kesaut kontainer itu. Jadi sirahe niku kesaut kontainer itu operasi yang ping 3 gitu. Jadi nek pas gondrong ngoten mboten ketok, begitu kemudian dicepak ngoten ketok krowok ngoten. Lah pokoke ra helman. Kula nganggo helm ning mboten kula cantolke lho coba. Wis helman ra dicantolke wae ngoten nganti krowok sirahe. Maka yang harus jenengan pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika seorang penguasa, pemimpin, wabil khusus di balai kota sana, niku merumuskan aturan-aturan, niku mekanismenya panjang Pak. Ada rapat ini, rapat itu. Kemudian diajukan ke biro hukum mungkin dianalisis mulai, diperbaiki mulai, dikonsultasikan kepada para ahli. Jadi nggak cuma sekedar tiba-tiba nggawe, tiba-tiba ngomong, benar-benar buatan seperti itu. Saya mengetahui proses itu panjang itu. Sehingga kemudian kalau kemudian jadi sebuah aturan, tentu ya harapannya kita tinggal manut. Dan bahkan ada teman-teman yang dari Bapeda itu pernah di Bapeda itu cerita. Kalau mereka itu naik rapat mikir jenengan yang di Solo, khususnya yang KTP Solo, itu kadang itu pulang nanti setengah loro, jam 1, dia main ning serak ning Klaten sana. Dia cerita, wah aku naik wis lewat daerah Demangan ngebut diantar Mas. Ora wedi setane Mas, tapi dia menungso sing kaya setan. Dia begal menungso niku lho. Pokoke ora tak gagas sing wonten kok ngebut, coba mikir jenengan nanti setengah loro. Artinya ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan ngerti proses-proses ini gitu kan, jenengan wah insya Allah banyak berterima kasih sama mereka. Sehingga ketika kemudian ada pemimpin yang baru, apakah niku biyen pilihan jenengan atau mboten, wis kewajiban kita mendengarkan taat untuk yang tidak maksiat kepada Allah. Tapi nek kemudian berbau maksiat ya kita nggak boleh. Contohnya apa? Contohnya misal, wah Solo PAD ini berkurang drastis, terus wali kota memutuskan untuk menjual lagi SDSB, terus jenengan kon tuku, ya ampun tuku nek niku. Maka hal-hal yang kemudian berbau maksiat kita tidak boleh menjalankan perintah mereka. Tapi kalau kemudian nggak ada urusan maksiatnya, ya dilarang merokok di pasar, ya wis rasa merokok.
dilarang rokok di sekolahan ya wis rasa rokok pas nganterke putrane kan ngoten. Hal-hal yang tidak ada unsur kemaksiatannya kita ikuti. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan wala tahrus alaihi bisaifika. Jadi Imam Ahmad tadi juga menegaskan gak boleh kamu memberontak. Tapi akhirnya dengan pemberontakan itu ada yang naik ya wis pemimpinmu. Imam Al-Kirmani juga mengatakan yang sama, jangan pernah keluar dari rumahmu membawa senjatamu untuk menghadapi pemimpinmu, jangan pernah. Jadi pemberontakan itu dalam Islam itu haram, gak boleh. Gak boleh. Tapi kok enek wong nekat, wong terose niku wong pinter niku kalahe karo wong nekat gitu kan. Nah, maka enek wong nekat ya wis dia jadi ya sudah itu pemimpin kita. Tapi hukum asalnya nggak boleh. Hatta yaj'alallahu laka farajan wa makhrajan. Jadi kamu nggak boleh keluar dari rumahmu membawa senjata untuk melawan pemimpinmu sampai Allah mengeluarkan kamu dari kesulitanmu dan memberikan jalan keluar. Ini menunjukkan kita itu diminta untuk banyak-banyak berdoa. Jadi kalau kemudian kita gelo sama pemimpin kita, kok pemimpinku ngene, kok ngono, kok ngene, kok ngono, maka jangan tiba-tiba jenengan kemudian membuat sebuah manuver untuk gegeran boten. Maka doakan Pak, doakan agar kemudian dia diberikan hidayah untuk berubah. Judi online Pak, saya itu bulan kemarin itu saya ngisi pengajian itu peng 80 songo napa 87 sak bulan. Bulan ini kula kedah jadwal niku 92. Dari 90 niku 10 sampai 15-nya niku kula bahas tentang judi online. Tapi apakah setelah saya bahas tiba-tiba orang-orang terus nggak berjudi? Enggak Pak, justru tingkat perjudian meningkat. Kemudian jumlah transaksi tambah oke, sing bunuh diri tambah oke, gitu kan? Artinya orang kayak saya pun nggak akan terlalu banyak signifikan memberikan pengaruh kalau konteksnya nasional. Tapi begitu kemudian sing mutusnya presiden nih, Pak Prabowo ngomong judi online sikat, gitu kan? Kapolri ini mengaminkan, Panglima TNI iya, kemudian menteri-menteri ini iya. Kemudian ditutuplah 380.000 akun judi online, kemudian diblokirlah rekening-rekening bandar-bandar judi, kemudian dicatatlah data bahwa saya transaksi judi online itu 900 triliun pelakune orang mau 10 5 orang kaya nek zaman biyen ning kampung-kampung ning pos kapling gitu kan. Pelakune ada 8,8 juta, gek niku rata-rata cah nom-nom cah cilik-cilik coba. Maka hal-hal seperti ini nggak akan pernah bisa selesai kalau yang mengeksekusi bukan pemerintah, bukan negara. Anak mau levelnya ustadz tekan ngendi gitu kan. Maka ustadz punya kewajiban mendakwahkan, tapi kan jangkauannya nggak seluas seperti penguasa. Lah sinten sing ajeng nglawan penguasa, tapi nek ustadz kemudian pas diceramai bandar judine krungu, bisa wae mulai dicegat Pak dipateni dan banyak kasus kayak gitu. Tapi nek penguasa nggak mungkin. Makanya jadi pentingnya panjenengan mendoakan presiden jenengan itu loh. Apa meneh Prabowo pun umure pinten 70 pinten iki tadi. Ah niku mesti wong nek cara biyen pernah berjuang membela negara di medan perang beneran ngangkat senjata. Niku nek sakniki dadi pemimpin apa meneh umure pun semono. Nek kula enggak salah, mudah-mudahan Allah luruskan beliau. Beliau harus genah turah kendel untuk kemudian berbuat sebaik mungkin untuk negeri ini gitu loh. Sing penting jenengan mensupport, mendoakan. Lho berarti Mas jenengan ke biyen nyoblos Prabowo boten Pak. Kalau nek pemilu ora tau nyoblos Pak, nyoblos kabeh gitu. Tapi sinten mawon sing dados kula dongake. Makanya dalam kajian-kajian yang diakhiri dengan doa, saya biasanya mengucapkan Allahumma aslih a'immatal muslimin, ya Allah luruskan pemimpin kaum muslimin. Allahumma aminna autonina, ya Allah memberikan keamanan buat negeri-negeri kami. Wa aslih a'immatana wa ulana umurina, dan memperbaiki pemimpin kami dan orang-orang yang yang memegang urusan kami. Ini saya doakan terus Pak dalam pengajian-pengajian itu. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita merubah mindset Pak. Jangan sampai kemudian angger sing dadi ora pilihanku, aku ora bakal dukung boten. Kita dukung siapapun yang jadi. Selama itu orang yang kemudian Allah berikan amanah dan dia pasti gak akan kuat menanggung amanah itu kalau sendirian, dia butuh support panjenengan untuk mendoakan. Dan saya mengatakan gini bukan karena saya ASN, bukan karena saya nyoblos beliau, enggak, belas saya enggak nyoblos beliau, dan sebelum saya ASN pun saya sudah punya keyakinan seperti ini. Dan ternyata ketika kita kumpulkan kitab-kitab akidah, justru itu dimasukkan di dalam poin-poin kitab akidah, tapi bagian bawah-bawah. Yang bagian atas mesti mengatakan akidah kepada Allah, akidah kepada Rasulnya, kepada alam gaib seperti kuburan, surga, neraka, kemudian mizan, kemudian hisab, kemudian sirat, baru kemudian urusan-urusan dunia ini di bawah. Artinya ini juga penting, tapi walaupun penting tapi tetap ditaruh di paling-paling belakang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini dimasukkan di kitab akidah? Karena
gak akan sempurna Islam jenengan, gak akan baik keislaman jenengan, gak akan nyaman jenengan beribadah kalau kemudian pemimpin ini gak diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba jenengan lagi sholat ngerti-ngerti nek bom meledos dier gitu kayak di Palestina. Kemudian bombing kena ning masjid miring terus enten celai sithik tetep dienggo jamaah ning sore. Niku nek ra karo deg-degan nek kuwatir ambruk niku sampai kemudian anak-anak kecil-kecil ten mriki didelok iso rame mlayu rono rene, ten mriki cah cilik-cilik banyu lho Pak. Banyu niki lho. Niku enten mobil tangki mandek parkir niku gara-gara di bengi adem banget sentek embune nemplek niku banyu dilap ya. Sret, tangan sitoke netes iki terus duyung. Niku jenengan bayangke niku putra jenengan terus piye rasane tenati ngoten pripun. Ini menunjukkan pentingnya punya penguasa Pak. Makanya nanti di poin terakhir dia mengatakan tentang itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa alla tahruja ala sultan, dan jangan pernah kamu keluar dari area kekuasaan pemimpinmu. Makanya saya sedih aja ketika ada 500 orang keluar dari Indonesia nyebrang sampai ke daerah Suriah sana, sampai sana kemudian paspor KTP-nya diopong, dipoklek-poklek, terus ngomong kami sekarang sudah menjadi warga negara dari negara Islam ISIS, wah, berbaiat. Orang suwe baiat qualify dipateni karo Amerika, bingung aja, kaya pitik kelangan mbok itu. Jadi pitik cilik-cilik mboke jenengan beleh itu. Oke-oke pitik ini. Nah, maka yang terjadi mereka yo arep melu Irak yo ora gelem, melu Iran saya meneh, melu negara sekitare yo baru gegeran. Maka terlunta-lunta. Ada juga orang yang kemudian wis tawa-tawa hijrah, terus akhirnya gawe bedeng teng Kalimantan Utara atau Kalimantan Barat, terus keteke bendera Ghafatar gitu kan. Sampai ada seorang dokter perempuan anaknya cilik, bojone yang ganteng ditinggal demi mengikuti keyakinan yang keliru. Nah, makanya pentingnya ngaji dengan apa namanya kitab-kitab yang dirujuk pada ulama-ulama yang benar itu ngoten niku Pak. Ampun dengan semangat tok. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tasma'u wa tuti, makanya rungokno karo taat pada penguasa selama tidak berbau kemaksiatan. Wala tanqusu bai'ah, dan jangan kamu cabut loyalitas kepada penguasa. Faman fa'ala dzalika, sapa wong sing nganti nekat nglakoni kuwi ora manut karo penguasa, ora gelem ngrukokke karo penguasa, gawe rusuh, gawe geger, mencabut loyalitasnya, maka fahuwa mubtadi'un, dia ahli bid'ah, mukhalifun, mufarikun lil jamaah, maka dia adalah orang yang menyelisihi dan memecah jamaah. Makanya nanti dalam bab telaga Al-Kautsar ada orang-orang yang mendekat kepada telaga Nabi SAW, kemudian diusir oleh Nabi SAW, diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi gocei, loh itu sahabat saya ya Allah. Kemudian Allah mengatakan mereka ini orang yang ketika kamu tinggalkan mereka terpecah dari jamaahmu, gak gelem melu kowe, tapi melu liyane gawe gegeran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akidah berikutnya ditulis oleh Imam Ar-Roziyani. Beliau menuliskan dalam poin yang ke-14, dia mengatakan wa nuqimu fardhul jihad wal haji ma'a a'immatil muslimin. Maka kami meyakini wajibnya jihad dan haji itu bersama dengan pemimpin, enggak boleh sendirian. Makanya kalau negara niku pun noto haji melalui badan yang ngurusi haji, kita manut. Kok ngantri suwe ya wis rapopo. Berarti kita kalau ngantri suwe dan tiba kita pas sudah sedo dan belum berangkat, ya berarti kita enggak mampu dari sisi itu. Dari sisi dana mungkin mampu. Maka jangan kemudian jenengan bedal piyambak. Ada piai yang kemudian cerita terus kentek duit 180 juta tekan kono Pak ning hotel dikunci rapet, didodoki karo tentara, wis lemes rasane ati ini. Akhirnya yang terjadi karo tentara goleke godang Pak, dijebol pintune dier. Mbah-mbah tua ditokke lebokke ning bis dikon metu saka Mekah gitu kan. Begitu kemudian dijedah ning bis sing nganti 2 dina 3 dina, makan tidur ngapunten pipis nggih ten mriku. Dadi bise sambune ke toilet umum. Kemudian begitu maju mulai sekian kilo ditokke ning pinggir dalan bise kon lunga. Wis ra diurus. Kemudian levele marani meneh ngangge elf, dilebokke elf. Arep mlebu Mekah ora wani lewat dalan lewat napa niku padang pasir. Dadi kaya off-road kae diul ben ra dicekel tentara. Dilebokke meneh didelesepke meneh ten hotele wau. Kemudian apa? Wukuf. Cerita lagi orangnya wukufnya ning sebelah tempat sampah gitu. Lah tempat sampah ini kok ya ning batase Arafah napa mboten kula nggih mboten ngertos. Maka yang harus jenengan pahami Pak, ketika memang jenengan mampunya dalam daftar haji yang biasa, kok ya ngantri, ya sudah. Berarti kemampuan jenengan sebatas itu.
Gak usah dipaksakan dengan haji-haji koboi ngoten niku, karena nanti akhirnya berimbas pada jenengan, apalagi ketika panjenengan sudah sepuh. Ketika wong sepuh niku kan sok-sok benjam niku harus pipis, padahal toilet ten bis ngoten niku gitu kan. Maka hal seperti ini panjenengan harus pahami bahwasanya haji dan jihad itu bersama dengan penguasa. Makanya ada orang-orang yang belajar tentang jihad tapi kemudian diaplikasikan secara ngawur itu kan karena dia nggak merujuk pada penguasa. Artinya nek jenengan pengen putra jenengan itu mati syahid, ben jenengan nanti bisa mendapat syafaat, hakul jihad yang benar-benar ada, jenengan dorong putra jenengan jadi tentara. Mengko nek jadi tentara Joko perbatasan niku Pak, kemudian ditembak karo PM, ditembak karo tentara luar sing arep nunduki narkoba, insyaallah niku mati syahid sebenar-benarnya mati syahid itu. Makanya kita bisa sholat dengan tenang karena adanya tadi para tentara yang ada di sana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan dalam pembukaan kitab akidahnya, Pak Yus, jam itu ya. Beliau mengatakan dalam kitab akidahnya, jadi Imam Al-Bukhari itu mengatakan bahwasanya lagi itu aksara min alfi rajulin min ahli ilmi, aku berguru dan bertemu dengan 1000 lebih ulama, dan kemudian mereka dari Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasit, Baghdad, Syam dan Mesir, dan kemudian aku bertemu tahun demi tahun selama 46 tahun dan mereka mengatakan kalimat yang sama. Satu, yaitu bahwasanya mereka wa alla tunazi'al amro ahlahu, dan jangan pernah kamu mencabut ketaatan pada orang yang diberikan kuasa untuk mengurusi urusanmu. Liqauli Nabi SAW, karena Nabi SAW bersabda, salasun, 3 hal, la yuwallu alaihinna qalbu muslim, yang harusnya 3 hal ini tidak menjadi beban berat pada hati seorang muslim ketika menjalankan. Yang pertama, ikhlasul ilmi lillah, yaitu ketika menuntut ilmu harusnya seorang muslim itu mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seorang muslim enggak berat untuk mengamalkan itu. Kemudian yang kedua kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa ta'atu wulatil amri, harusnya seorang muslim itu taat pada pemimpinnya, dan itu harusnya enggak berat, santai aja, enggak usah baperan. Wah, ini duduk pilihanku, aku gah. Nah yang ketiga ini yang dari tadi saya singgung, yaitu beliau SAW mengatakan waluzumu jama'atihim, dan seorang muslim wajib bersama dengan penguasanya, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena kebersertaan kita dengan penguasa menyebabkan penguasa itu akan menjaga kita. Jadi ibaratnya kayak teman, ketika jenengan nyetel TV gubernur niki korupsi, nyetel TV bupati niki korupsi, jenengan nyetel TV meneh napa wali kota mriki dicekel KPK dan seterusnya, niku sebuah dinamika atas perpolitikan mereka. Tapi saelek-elek pemimpin di negeri ini itu tetap akan menggelar tentaranya di perbatasan, tetap akan menyebar tentaranya ten pundi, ten lautan, jogo laut, jogo daratannya, jogo perbatasannya, polisi-polisi nggih ten kantor-kantore, sehingga panjenengan bisa sholat kanthi aman, kanthi nyaman, jenengan safar nggih aman nyaman ya, sosok enek begal sithik ya ngoten niku lah gitu. Tapi secara umum kita semua hidup di negeri yang aman. Apalagi nek jenengan dino-dino nonton berita Palestina niku ngeri banget. Makanya jenengan bayangkan nek kanthi polisi niku tiba-tiba presidennya naudzubillah kemudian mengatakan iki Indonesia rai saka polisi sedina wae, polisi ra entuk kerja kabeh. Wah niku napa gento-gento mubal kabeh. Makanya yang harus jenengan pahami Pak, masih mending nggih apapun yang terjadi sama penguasa kita, pada pemimpin kita kondisinya seperti apapun, maka masih lebih baik ada mereka daripada tidak ada. Nah, ketika jenengan ngersake mereka ini jadi baik, langkah yang pertama mari kita perbaiki diri kita, dimulai dari tadi lho, nek gawe sih mojo nembak gitu kan, atau nek gawe KTP ora usah nembak gitu. Kemudian yang kedua kita doakan Mak. Nek jenengan ngertos dongane monggo, nek ra mudeng nggih pakai bahasa Indonesia nggih asal. Ayo sinten sing pun nanti dongake Pak Prabowo. Rata-rata yo mongko gitu. Termasuk teng khotbah Jumat itu hampir saya berkali-kali ngrungokne khotbah Jumat itu hampir jarang ada khotib yang mendoakan pemimpin negeri ini, enggak pernah. Jarang banget. Hampir-hampir enggak ada. Tapi nek jenengan misal umroh Ramadan teng Masjid Haram itu ada napa niku salat tarawih. Niku sebelum salam dari sholat witir yang terakhirnya, rakaat terakhirnya, itu mereka selalu kunut. Nanti kunut itu terwitir buat tentang subuh. Nah mereka selalu mendoakan penguasanya. Allahumma aslih aimatana wa wulata umurina. Itu selalu terucap. Jadi dongane niku dawa mungkin 15 menit, 10 menit, 9 menit.
Tapi di akhir-akhir doa itu selalu mereka mendoakan rajanya, putranya, menteri-menterinya, dan termasuk mendoakan kebaikan negeri-negeri kaum muslimin. Mosok wong kono ndongake Indonesia wae, wong Indonesia ra gelem ndongake pemimpinnya. Maka hal-hal seperti ini yang perlu kita pahami. Pentingnya kita membantu mereka. Bantuan yang terbaik itu adalah doa, karena doa silahul mukmin. Yang namanya doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Dan di antara orang-orang beriman ini, walaupun kuwi mung bakul es teh sing rupane mungkin rapati ganteng, bisa jadi dia nek menengadakan tangan telangit apa meneh lagi didolimi ngoten niku iso wae kabul. Makanya panjenengan enggak usah kemudian mikir, wah aku kan duduk ustaz, aku kan mau bakul es teh, aku kan mau tukang tambal ban, aku mau bakul gorengan, aku mau tukang pijet, mboten napa-napa. Jenengan ndongake Pak Presiden, menteri-menterinya supaya lurus, supaya baik, supaya bekerja dengan baik, berkhidmat untuk bangsa ini. Nah, insya Allah kebaikan yang mereka lakukan itu akan berimbas pada jenengan, putra jenengan, keluarga jenengan, masyarakat jenengan, sehingga kita semua akan ada di sebuah negeri yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang kita harapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.